Shalom dan selamat datang di dalam ibadah online Gereja Saint Michael dan semua malaikat. Mari kita bersama-sama di dalam mengucapkan salam. Tuhan berserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Penyelamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita di dalam doa untuk kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rasa yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan darah
bersama kita di dalam doa untuk hari ini. Tuhan Allah penebus kami, Engkau mendengar seruan umat-Mu dan mengutus hamba-Mu Musa untuk menuntun mereka keluar daripada perhambahan. Lepaskanlah kami daripada penindasan dosa dan maut, dan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, bawalah kami ke tanah perjanjian kami, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama diambil daripada 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 hingga 11. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopungkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal yang ke-25 bermula dari ayat yang ke-14 dan berakhir di ayat yang ke-30. Sebab hal kerajaan syurga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab
dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi, kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Kristus. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini karena kami sekali lagi dapat mendengar akan firman-Mu. Bapak berkatilah pernyataan akan firman-Mu pada pagi ini supaya setiap kami dapat terus disiap untuk kami mendengar firman-Mu dan kami siap menjadi sebahagian daripada misi Engkau. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudari di dalam Kristus, seperti yang kita tahu bahwa bulan November adalah bulan misi di dalam diosis kita. Dan setiap gereja, bahkan gereja kita akan melihat dan kita akan mendengar message ataupun khotbah mengenai misi. 2 minggu yang lalu kita telah mendengar Reverend Yakobus di mana dia berkongsi mengenai pekerjaan misi di Tarakan Indonesia dan bagaimana kita sebagai umat Tuhan juga boleh terlibat di dalam pelayanan misi ini. Pada minggu yang lalu Asdikan mengingatkan kita bahwa kita dapat menjangkau misi melalui lutut kita, yaitu kita menjangkau melalui doa kita. Nah hari ini kita akan melihat kehidupan kita sebagai bahagian di dalam misi Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah misi yang terbesar yang Tuhan telah berikan kepada semua umat manusia, yaitu Tuhan menghantar ataupun mengutus anaknya ke dalam dunia kepada kita supaya setiap kita sebagai orang percaya kita akan mendapat kehidupan yang kekal. Jadi kita harus menjadi sebahagian daripada misi Tuhan di mana saja kita berada. Itulah sebabnya tema kita pada minggu ini adalah saya adalah bahagian dari misi Tuhan. Di dalam Matius 28 ayat 18 sehingga ayat yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di syurga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah ini adalah
amanat agung Tuhan Yesus. Dan setiap kita tahu bahwa ini adalah amanat agung yang Tuhan Yesus telah berikan kepada murid-muridnya, para rasul dan kepada kita pada hari ini. Nah, apakah yang kita harus lakukan? Kita ditugaskan supaya kita pergi dan memuridkan semua bangsa. Nah, perkataan jadikanlah atau menjadikan murid, ini adalah tindakan yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Dan tindakan ini perlu dilakukan bukan saja oleh murid-murid Yesus 2000 lebih tahun yang lalu, para rasul, tetapi juga Anda, saudara-saudari dan saya. Kita ada tanggung jawab. Kita menjadi sebahagian daripada misi Tuhan ini. Hari ini kita akan melihat kehidupan kita, hidup kita sebagai bahagian daripada misi Tuhan. Di mana sebagai satu respon untuk kita mematuhi amanat agung untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid Yesus Kristus. Tetapi persoalannya bagaimana untuk memuridkan? Nah, jadi pada pagi ini sekurang-kurangnya ada 4 perkara yang kita akan belajar bersama-sama bagaimana menjadikan murid dan bagaimana menjadi sebahagian daripada misi Tuhan. Jadi apa yang kita belajar adalah dari perkataan jadi. Nah, yang pertama adalah J, yaitu juru selamat, di mana kita memastikan tidak ada yang akan binasa. Kita pastikan supaya tiada yang binasa. Di dalam Yohanes 3:16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ini adalah pusat kepada message Injil sebenarnya. Setiap kita tahu bahwa ini adalah pusat message Injil, di mana Allah mengasihi kita dan dengan itu Dia mengutus anaknya ke dalam dunia. Saya tahu mungkin ada anak-anak kita yang menghafal ini. Mungkin kita juga boleh hafal ini. Boleh kita baca di dalam hati kita bahwa ini adalah pusat kepada message Injil Yesus Kristus. Untuk kita pergi menjadikan semua bangsa murid Kristus, kita yakin bahwa kita ataupun setiap orang dapat diselamatkan dan tidak binasa. Inilah intipati kepada message ataupun misi kita. Misi Yesus adalah supaya setiap orang tidak binasa. Sebab di dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Saya percaya kita semua, kita sudah yakin dan kita sudah memiliki Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Maka itu kita juga harus memiliki keyakinan ini untuk memberitakan, untuk kita mengungsikan firman Tuhan, mengungsikan misi Tuhan ini supaya tidak ada yang binasa, tetapi setiap orang akan mengalami kehidupan yang kekal. Dan inilah tawaran Tuhan kepada setiap manusia. Kita, setiap saudara dan saudari, saya, sebenarnya kita berada di dalam bisnis Tuhan. Ini adalah bisnis yang sangat terbaik di dalam dunia ini. Memang banyak bisnis lah yang kita lihat di dalam dunia ini. Mungkin kita juga sendiri mencaburi bisnis, ya. Tetapi ini adalah bisnis yang terbaik, yang mana juga memiliki message yang terbaik yang harus kita sampaikan kepada setiap orang. Dan message ini memiliki pesan
yang terbaik bagi kita dan juga bagi semua orang di mana Yesus mengasihi dunia ini. Allah mengasihi dunia ini. Coba bayangkan kalau Anda sebagai seorang yang bekerja di dalam sebuah bisnis ataupun perusahaan, apakah yang Anda akan perkatakan? Apakah pernyataan Anda sehingga keluarga Anda, teman-teman Anda, ataupun rakan-rakan Anda yang orang-orang di sekeliling Anda menyukai bisnis kamu? Apa yang kita katakan? Sudah tentu kita akan mengatakan bahwa ini bagus, ini quality, betulkah tidak? Supaya setiap orang tahu bahwa itu adalah bagus dan mereka tertarik untuk memiliki produk ataupun terlibat di dalam bisnis kita. Kita lihat saja semut. Kalau kamu lihat seekor semut, apabila semut itu melihat satu makanan, seekor semut terlihat satu makanan. Tidak lama kemudian, kalau kamu lihat lagi, sudah banyak semut di sana. Kenapa? Karena semut yang seekor ini, dia akan pergi dan berkatakan kepada semut-semut yang lain, di sana ada makanan. Dan mereka bersama-sama datang untuk memiliki makanan. Demikian juga bagi setiap kita sebagai umat-umat Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus adalah yang menyelamatkan. Semut tahu bahwa makanan itu membuatkan mereka akan tetap hidup. Dan kita juga tahu bahwa kita memiliki Yesus, kita akan tetap hidup dan kita akan terus memiliki kehidupan yang kekal. Jadi untuk menjadi bahagian di dalam misi Tuhan, pertama kita harus memastikan bahwa kita tidak binasa, tetapi kita memiliki kehidupan yang kekal. Dan inilah yang kita harus kongsikan, bagikan kepada orang lain, supaya orang lain juga tidak binasa. Inilah sebenarnya intipati akan misi Tuhan ke atas setiap manusia yang ada di dalam dunia ini. Itu yang pertama, J, juru selamat. Yang kedua, E adalah Alkitab, yaitu menerapkan firman Tuhan sebagai pembimbing kita. Di dalam 2 Timotius 3:16 hingga 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Paulus berkata kepada Timotius, semua kitab suci, kandungan di dalam Alkitab itu berguna ataupun bermanfaat untuk mengajar. Berarti perlu sesuatu yang mengajar kita. Ataupun perlu setiap kita perlu ajaran. Kita ada pengajaran. Jadi siapakah yang ajar? Mestilah guru. Ya. Jadi setiap kita menjadi yang lebih baik karena ada guru. Mengapa kita memiliki guru? Mengapa kita perlu untuk mengajar? Karena kita tahu bahwa Yesus adalah guru agung kita. Dan dia juga mengajar. Siapa yang dia ajar? Yesus mengajar murid-muridnya, memperlengkapi murid-muridnya. Dan juga sehingga kepada para rasul untuk melakukan satu pelayanan. Dan ianya terus berterusan. Jadi pengajaran di dalam firman Tuhan itu berterusan sehingga hari ini. Itulah sebabnya kita sangat bersyukur karena gereja kita, gereja Saint Michael, mempunyai satu pusat jangkauan, ya, di mana pusat jangkauan ini menyediakan satu tempat untuk di mana pelajar-pelajar dapat belajar bersama-sama. Setiap pelajar yang tidak ada kesempatan belajar di sekolah-sekolah kerajaan, mereka akan datang di sana, di sekitar Seguntur, yaitu
di Pusat Pembelajaran Alternatif Seguntur. Ya, jadi kenapa kita melakukan semuanya ini? Karena kita menjadikan Yesus sebagai model. Kita mengajar, memberikan, memperlengkapi setiap anak-anak yang ada di sana. Walaupun peratusannya kanak-kanak ramai yang tidak mengenal Yesus, tetapi kita mengajar mereka karena itulah kasih Allah. Karena kita memiliki kasih ini, maka kita kongsikan kepada anak-anak murid di sana. Di sekolah Pusat Pembelajaran Alternatif Seguntur, kita memiliki sekurang-kurangnya 9 guru ya yang sepenuh masa mengajar di sana dan 4 orang guru secara sukarela. Ya, dan lebih kurang 13 guru ini mengajar seramai 187 orang pelajar. Bayangkan, ini adalah sesuatu yang amat mustahil. Tetapi kita percaya apabila guru-guru kita menjadikan Yesus sebagai model, contoh kita, maka kita mampu untuk melakukan semuanya ini. Kita akan melihat satu video di mana pelajar-pelajar Seguntur ya, mereka sangat menghargai dan mereka sangat bersyukur karena berkesempatan untuk belajar di Pusat Pembelajaran Alternatif Seguntur. Nama saya Al-Salim bin Alpi. Saya amat bersyukur dapat sekolah di Sidi Guntur Batu 11. Saya ingin mengucapkan kepada guru-guru yang mengajar saya sekian dan terima kasih. Saya Norman, saya dari kelas TDK 2. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pusat Pembelajaran Alternatif Seguntur karena saya dapat peluang belajar membaca, menulis, mengira dan banyak lagi. Terima kasih juga kepada Pastor Thomas dari Korea untuk misi ini. Terima kasih, bye. Nama saya Quratul Ain. Saya pelajar dari sekolah Seguntur. Saya amat bersyukur karena diberi peluang untuk belajar di sekolah SELC dan saya ingin berterima kasih kepada guru-guru semua karena sudi mengajar saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Ramdan bin Junairi. Saya pelajar sekolah SELC. Saya dapat bersyukur karena dapat peluang untuk belajar di sana SLC. Saya terima kasih kepada cikgu-cikgu semua. Bye bye. Saya Prada dari tingkat 1. Saya Tresia tahun 1. Saya Maria, saya dari tahun 3. Saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang sudah mengajar. Saya bersyukur karena misi dari Pastor Thomas dan timnya dari Korea. Melalui mereka, saya dapat belajar di Pusat Pembelajaran Seguntur. Terima kasih. Kamsahamnida. Thank you. Hi, my name is Fiona. I am from kindergarten 2. Thank you for Seguntur Alternative Learning Center because I can study, read, write, count,
and so many things I learned from my teacher. Thank you to Pastor Thomas Lee from Ria for this mission. Thank you. Bye. Hai, saya Daisy dari tahun 4. Hai. Namaku tahun 1. Namaku Malabar. Kelas 1. Saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang sudah mengajar saya. Kami bersyukur karena misi Pastor Thomas dan timnya dari Korea. Melalui mereka saya dapat belajar di Saguntur Alternative Learning Center dan terima kasih. Thank you. We love you. Hai, saya Ramin. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kita yang sudah mengajar. Saya bersyukur karena misi dari Pastor Thomas dan timnya dari Korea. Melalui mereka saya dapat belajar di pusat pembelajaran Siguntur. Terima kasih. Annyeonghaseyo. Hai, saya Duswa. Saya belajar tahun 4. Saya ingin berterima kasih kepada guru-guru pihak gereja dan Pastor Thomas karena saya dapat bersekolah di pusat misi Saguntur ini. Terima kasih. Thank you. Kamsahamnida. Hai, nama saya Juliana binti Rusli. Saya bersyukur karena dapat menjadi salah seorang murid di SELC. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena memberi kami layanan yang baik sepanjang kami menuntut ilmu di SELC. Di SELC bukan hanya sekadar kami dapat menuntut ilmu, tapi kami juga turut mendapat nasihat dan didikan yang telah membentuk karakter yang baik sehingga kini. Saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada guru-guru SELC dan gereja Saint Michael kerana memberikan peluang kepada kami bersekolah di SELC. Terima kasih juga kepada Pastor Thomas Lee kerana memulakan misi di Saguntur. Thank you. Nama saya Sajril dari kelas tahun 6. Saya bersyukur kerana dapat menjadi seorang murid di SELC. Bukan hanya sekedar kami dapat menuntut ilmu, tetapi kami juga turut mendapat nasihat didikan yang telah membentuk karakter yang baik hingga kini. Saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada guru-guru SELC dan gereja Saint Michael kerana memberi peluang kepada kami bersekolah di SELC. Terima kasih juga kepada Pastor Thomas Lee kerana memulakan misi ini di Saguntur. Thank you. Saya Ria Ramadhani binti Amir. Saya bersyukur kerana dapat menjadi salah seorang murid di SELC. Di SELC bukan hanya sekadar kami dapat menuntut ilmu, tetapi saya juga turut mendapat nasihat dan didikan yang telah membentuk karakter yang baik sehingga kini. Saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada guru-guru SELC dan gereja Saint Michael kerana memberikan peluang ini kepada kami bersekolah di SELC. Terima kasih juga kepada Pastor Thomas Lee kerana memulakan misi ini di Saguntur. Thank you. Bukan saja itu, tetapi gereja kita juga, gereja Saint Michael, telah menyediakan satu pelayanan asrama
di mana pelayanan asrama ini ditubuhkan sejak 2002 sehingga ke hari ini 2020, dan pelayanan asrama perempuan ini memberkati banyak pelajar-pelajar perempuan dari gereja di pendalaman. Kita juga mempunyai seorang warden ya yang menjaga asrama 16 orang pelajar di asrama ini. Dan kita tahu bahwa sudah tentulah mereka datang di sini karena apa? Karena mereka ingin belajar. Tetapi bukan itu saja. Kita bersyukur karena mereka ada di sini. Mereka juga terlibat di dalam pelayanan dalam gereja kita. Pelayanan pujian penyembahan. Mereka terlibat dalam persekutuan doa. Dan banyak lagi pelayanan yang lain. Pelayanan muda-mudi dan kanak-kanak. Mereka juga terlibat bersama-sama. Jadi kita bersyukur karena misi Tuhan yang telah Dia berikan kepada gereja St. Michael untuk melaksanakan misi ini. Yang mana kita dapat melihat perkembangan yang baik. Kita juga akan menyaksikan pelajar asrama kita ya untuk mengucapkan ucapan terima kasih kepada gereja kita, bagaimana mereka juga sungguh diberkati karena misi asrama ini. Shalom, saya Razida Raslio, saya berumur 19 tahun dan berasal dari kampung Kuamut, Kinabatangan. Pertama, saya ingin berterima kasih khususnya Ashley Kenyong sebagai padri penguasa karena telah menerima saya sebagai salah satu anggota daripada pelajar asrama. Saya juga berterima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan dalam melayani di gereja ini. Terima kasih. Shalom, saya Majila Martin. Saya berasal dari kampung Menopod Sugut. Pertama sekali saya berterima kasih kepada Ashley Kenyong karena telah memberikan saya peluang untuk tinggal di asrama ini. Saya bersyukur karena dapat bersekolah di SM St. Michael selama 5 tahun dan sekarang saya melanjutkan persekolahan saya di tingkatan 6. Saudara-saudari di dalam Kristus, ini adalah 2 kerja misi lokal kita. Kerja misi tempatan kita di mana kita dapat, bukan saja kita dapat mengajar firman Tuhan, tetapi sebenarnya kita dapat memperlengkapi mereka untuk perjalanan kehidupan mereka pada masa-masa yang akan datang. Kita bersyukur karena kita boleh melakukan pelayanan ini dan kita tahu bahwa melalui pelayanan ini memang ramai sudah yang telah percaya. Jadi untuk menjadi sebahagian daripada misi Tuhan, kita boleh juga melibatkan diri di dalam pengajaran murid-murid di SLC, baik itu di dalam pembelajaran seperti biasa ataupun di dalam pelayanan sekolah minggu. Super Kids juga diadakan di pusat pembelajaran alternatif Seguntur ini. Dan kita juga boleh terlibat di dalam memberi bantuan untuk memberi tuition kepada pelajar-pelajar asrama kita, memperlengkapi mereka dan mempersiapkan mereka dengan lebih baik. Jadi ini adalah pelayanan, ini adalah ladang misi lokal kita yang harus kita senantiasa melihat dan senantiasa bersama-sama untuk berganding bahu dalam meneruskan memberi pengajaran kepada setiap mereka yang ada di tempat ini. Nah, yang ketiga adalah yaitu doa. Yaitu kita memandang kepada Tuhan melalui doa. T.J. Batch berkata, banyak dari kita tidak dapat menjangkau ladang misi dengan kaki kita sendiri. Tetapi kita dapat menjangkau mereka dengan lutut kita. Di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Di ini yaitu doa.
kita boleh terlibat juga di dalam misi melalui doa kita. Itulah sebabnya dalam Ibrani ini dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dapatkah Anda melihat Yesus? Tidak. Kita tidak boleh melihat Yesus dengan mata kasar kita, tetapi kita boleh melihat Yesus di dalam doa kita. Apabila kita berdoa, maka Tuhan akan memberikan kita visi ataupun memberikan kita satu hati yang berkobar-kobar untuk membantu di dalam misi. Nah, kita bersyukur karena mata yang tertuju kepada Yesus. Pastor Thomas sebagai seorang missionary dari Korea, dia mendapat visi ini pada tahun 1999. Dan atas permintaan Kilang Balak JS, maka tertubuhnya pusat pembelajaran dan juga gereja di Seguntur. Nah, pada tahun 2008, Pastor Thomas telah menyerahkan pelayanan ini kepada Diocese of Sabah. Dan atas kebenaran dan berkat mendiang Datuk Bishop Albert Bun, maka gereja St. Michael telah dipercayakan untuk bertanggung jawab meneruskan sekolah kebajikan Seguntur ini yang sekarang ini kita kenali sebagai Pusat Pembelajaran Alternatif Seguntur. Sehingga ke hari ini, pada tahun 2014 kita telah merayakan ulang tahun sekolah yang ke-15 dalam penubuhan sekolah ini. Jadi kita melihat bahwa apabila kita memandang kepada Yesus, berdoa kepada Yesus, maka ada hal-hal yang mungkin Tuhan ingin kita lakukan, membantu di dalam misi lokal kita, misi tempatan kita. Kita bersyukur kepada Pastor Thomas karena walaupun dia sudah berada di Korea, tetapi dia masih mengingat kita di sini. Ada sedikit message yang Pastor Thomas telah berikan, telah hantar kepada Pastor Margaret. Dia berkata, "Hello Pastor Margaret, adakah Anda berada dalam keadaan damai di dalam Tuhan Yesus Kristus? Kami juga menjalankan pelayanan kami di Korea masuk tahun yang ke-5 dengan kasih karunia Tuhan. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Gereja St. Michael dan Pastor Margaret Chong karena terus berusaha dengan baik dalam meneruskan pelayanan di Seguntur. Kami ingin mengatakan bahwa pada masa yang lalu, kami dapat memulakan pelayanan Seguntur dengan kasih karunia Tuhan. Dan kami dapat menjalankannya dengan baik dengan kasih karunia Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami dapat menyerahkannya kepada Gereja St. Michael dengan kasih karunia Tuhan. Apa yang dapat kita katakan bahwa kita tiada apa-apa. Kita punya kesilapan dan kesalahan, tetapi dengan kuasa Tuhan, gereja dan sekolah Seguntur telah dibina. Saya teringat akan 2 tiang bait Allah yang telah dibina oleh Salomo. 2 tiang itu bernama Jacin dan Boas, yang bermaksud ditetapkan oleh Tuhan melalui kuasa Tuhan. Saya percaya bahwa pelayanan di Seguntur dan pelayanan di Korea sekarang disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti terus membina pelayanan ini dengan kuasa Tuhan. Kami terus memberkati dan berdoa agar berkat Tuhan melimpah ke atas Pastor Margaret dan pelayanan Seguntur. Ini adalah message daripada Pastor Thomas. Walaupun dia berada jauh di Korea, tetapi dia masih berdoa, membawa pelayanan kita ini kepada Tuhan, berdoa bagi pelayanan kita. Kita juga selain daripada kita berdoa bagi pelayanan kita di sini, kita juga boleh berdoa bagi pelayanan Pastor Thomas di Korea. Sebab semuanya ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Kita ingin memperluaskan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Nah, kita akan mendengar satu message, ucapan terima kasih oleh salah seorang jemaat kita di Seguntur, yaitu Puan Jina.
Shalom, pertama saya bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya dalam kehidupan saya. Saya adalah salah satu jemaat dari Saguntur. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena Dia menghantar misionari dari Korea, yaitu Pastor Thomas Lee, yang memulakan pelayanan di kawasan Saguntur. Sehingga pada hari ini pelayanan ini diteruskan oleh Gereja San Michael. Dan saya bersyukur karena melalui pelayanan ini saya dapat terus mengenali Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya dan juga anak-anak saya. Itu saja, terima kasih, Tuhan memberkati. Yang keempat, Injil, yaitu kita berharap lebih banyak jiwa untuk kerajaan Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, di rumah Bapakku, siapa yang mengatakan ini? Yesus. Dia berkata kepada murid-muridnya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Berarti ini adalah satu jaminan bagi kita bahwa Bapa kita di surga ini sangat mengasihi kita. Dan bukan saja itu, tetapi Dia mau supaya setiap orang, saudara-saudari dan saya, kita dapat menikmati kebahagiaan ini di surga. Untuk kita menikmati kebahagiaan ini, apa yang perlu kita lakukan? Pertama adalah kita harus menjadi orang percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita harus tahu, ingat bahwa kita berada di dalam bisnis Tuhan yang sangat terbaik ini. Jadi kita harus mengharapkan lebih banyak orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Banyak tempat, maksudnya banyak tempat untuk semua orang boleh datang dan tinggal. Jadi kalau kita saja masih banyak kosong itu, jadi cari orang lain lagi sampai dipenuhilah semua tempat-tempat yang Yesus sudah sediakan ini. Ini adalah tanggung jawab kita. Kita memberitahu orang lain bahwa Yesus akan senantiasa menginginkan kita untuk datang kepada Dia. Tuhan Yesus mau supaya setiap orang dapat diselamatkan. Jadi ini menjadi tugas kita. Tugas kita untuk menginjili mereka. Mungkin kita tidak tahu bagaimana cara saya untuk menginjil. Banyak cara untuk kita menginjil mereka ini. Salah satunya adalah yang selalu kita sudah belajar mungkin sekolah minggu. Kamu sekolah minggu yang sekarang ini sedang beribadah, kamu mungkin tahu sudah, guru-guru sekolah minggu juga tahu, yaitu cara penginjilan 5 jari. Apakah itu 5 jari? Yang pertama adalah ini, yaitu Tuhan mengasihi Anda dan saya. Yang kedua, ini saya telah berdosa. Kita semua berdosa. Kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi puji Tuhanlah, karena Yesus datang, yang tengah-tengah ini Yesus datang dan mati untuk setiap kita. Dan apabila Yesus mati untuk kita, kita tahu bahwa Dia adalah yang menyelamatkan. Maka kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang terakhir, kita mau terus mengikut Yesus dan melayani Yesus sahaja sepanjang kehidupan kita. Jadi sebagai kesimpulannya, untuk kita menjadikan semua bangsa murid Kristus, kita perlu melakukan 4 perkara ini, yaitu jadi. Yang pertama, Juru Selamat. Kita mau memastikan bahwa tidak ada yang binasa. Alkitab menerapkan firman Tuhan sebagai pembimbing, yaitu mengajar firman Tuhan, mempersiapkan ladang misi Tuhan, memperlengkapi ladang misi Tuhan. Bukan saja dengan
pengajaran firman Tuhan, tetapi juga pengajaran-pengajaran yang bermanfaat kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita, yaitu senantiasa berdoa, memandang kepada Tuhan melalui doa dan Injil, yaitu berharap supaya lebih banyak jiwa yang masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Jadi biarlah kita akan terus menjadi missionary di dalam tempatan kita, missionary di sekeliling kita, dan menjadikan Yesus sebagai pusat di dalam misi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkaulah yang menjadi pelopor kepada misi dalam dunia ini. Karena Engkau sangat mengasihi kami, Engkau mengasihi dunia ini, sebab itulah Engkau datang ke dalam dunia untuk melakukan misi ini. Kami percaya bahwa misi ini tidak hanya berhenti pada masa itu, tetapi misi ini akan terus sehingga pada hari ini. Setiap kami dapat menjadi bahagian dalam misi Tuhan. Dan kami berdoa supaya biarlah kasih kami kepada setiap orang akan terus berada di dalam hati kami, dan kami terus berkobar-kobar untuk menyampaikan message misi Tuhan kepada setiap orang, terutamanya yang ada di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu respon ini, yaitu Yesus mengasihi saya, ini yang saya tahu. Kita lemah tetapi Dia kuat. Dan kita memerlukan kasih Yesus ini. Dan kita mau menyanyikan, beritahu Yesus bahwa Yesus mengasihi saya. Kalau Yesus mengasihi saya juga mengasihi orang lain. Kalau saya mengasihi orang lain, maka saya akan membawa mereka datang kepada Yesus. Dan apabila kita membawa mereka datang kepada Yesus, berarti kita sudah melakukan misi Tuhan. Kita sudah menjadi bahagian dalam misi Tuhan. Mari kita bersama-sama di dalam kita mengakui iman naisin kepada Tuhan kita Yesus Kristus bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar,
Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Kerana kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuat dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi, baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dan disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan dia rasul-rasul itu. Saya mengaku satu baptisan akan menantangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus. Selamat datang ke ibadah dalam atas talian gereja Semaika. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini kita telah mendengar khotbah tentang misi, misi tempatan. Kita mau mengucapkan terima kasih kepada Pastor Margaret dan juga penginjil Stephanus yang telah mengungsikan dengan kita tentang misi, untuk mengingatkan kita. Bukan saja kita perlu ada misi di luar negeri, tetapi di tempatan, di tempat sendiri kita harus teruskan misi sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita juga mau bersyukur kepada Tuhan untuk mereka yang telah memberi dengan murah hati untuk menyokong pelayanan misi di dasis dan juga di gereja kita. Yang kedua, minggu ini juga adalah minggu perjamuan kudus dalam talian. Jadi sediakan roti dan juga air anggur dan sediakan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Seterusnya adalah persekutuan doa dalam talian. Setiap hari Khamis pukul 8 malam. Kalau sesiapa yang ada ikut Facebook page kita, mulai 2 minggu yang lalu kita sudah pun juga masukkan di dalam Facebook kita. Ada juga di Facebook, kita juga ada masukkan persekutuan doa kita dalam talian, begitu juga dalam YouTube channel. Jadi saya mau mendorong kita supaya terus bertekun dalam doa. Seterusnya adalah perjumpaan pemimpin sel. Ini adalah melalui Zoom. Minggu lalu kita sudah adakan untuk pemimpin sel Inggeris dan juga Cina. Satu pengalaman yang sangat baik, di mana kita dapat berjumpa melalui di atas talian. Jadi esok pukul 7.30 malam. Pukul 7.30 malam untuk mereka yang sudah daftar, yang mereka pemimpin sel dan pembantu sel, sama-sama saya pasti kamu sudah terima itu link pautan untuk mengikuti perjumpaan pemimpin dan pembantu sel esok pukul 7.30 malam. Agenda yang paling penting adalah yang kita akan bincang adalah persediaan untuk Christmas tahun ini. Dan seterusnya adalah khusus perkawinan, sekali lagi adalah melalui Zoom. Kita sudah ada pasangan yang sudah daftar melalui talian dan kita akan mulakan. Dan kalau ada apa-apa maklumat yang kamu perlu dapatkan, sila hubungi penginjil Charles. Kamu juga boleh lawat laman Facebook kita untuk maklumat yang lebih lanjut. Sinod Dasis 2020 kerana keadaan pandemik wabak yang sedang kita alami sekarang, jadi Dasis sudah tetapkan, sudah buat keputusan tidak ada Sinod Dasis secara fizikal. Jadi juga di dalam talian pada 4 hingga 5 hari bulan Disember. Jadi sila berdoa untuk Archbishop kita dan juga untuk semua staf dasis dan juga untuk padri dan pastor yang terlibat di dalam menyediakan ataupun menganjurkan sinod dasis kita pada tahun ini. Yang terakhir sekali, yang seterusnya adalah laman Facebook kita dan juga saluran YouTube kita. Jadi saya mau mendorong kita supaya like, suka
kita punya Facebook page dan juga boleh subscribe kepada YouTube channel kita. Kalau kamu mau dapat notifikasi, maksudnya kalau ada video yang baru dimuat naikkan, ya, kita akan dapat notifikasi ya daripada YouTube. Kita boleh tekan itu loceng ya. Jadi saya mau mendorong kita supaya kita boleh dapat maklumat yang terkini ya daripada gereja ya. Yang akhir sekali adalah persepuluhan dan juga persembahan. Jadi mari kita terus setia di dalam pemberian kita, persembahan kita kepada Tuhan. Alkitab mengingatkan kita, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minumnya sendiri akan diberi minum. Ataupun sesiapa yang menyegarkan orang lain, maka dia sendiri juga akan disegarkan. Mari kita beri dengan murah hati, mari kita terus setia di dalam pemberian kita. Jadi itu saja pengumuman untuk pagi ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masa doa syafaat. Bapa di syurga, di tengah-tengah perjuangan kami akan ketakutan dan kekhawatiran, kami mau bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami dapat merasakan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami berterima kasih atas janji-Mu dalam musim yang mencabar ini dan keadaan yang tidak menyenangkan, mengingatkan kami tentang apa yang berharga dalam hidup kami. Dan pada masa sulit ini, Engkau meletakkan kami untuk tetap memiliki iman dan kepercayaan di dalam Yesus Kristus. Bapa, kami mohon campur tangan dan perlindungan ilahi Tuhan ke atas Malaysia dari lonjakan COVID-19. Kami mau berdoa agar masyarakat juga bersama-sama berusaha untuk memerangi wabak ini dengan mematuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk negeri kami Sabah. Kami datang merendahkan diri dan berseru di bawah takhta kasih karunia-Mu, memohon belas kasihan Tuhan, menggerakkan gereja agar berdiri di celah untuk bersefaat dan bersinar untuk memenangkan ramai jiwa di musim pandemik ini. Kami juga akui Tuhan, kami memerlukan campur tangan-Mu untuk menyembuhkan dan memulihkan negeri kami dan menyedarkan rakyat Sabah untuk berjuang bersama menentang dan memutuskan rangkaian penularan COVID-19. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Sandakan, untuk campur tangan Tuhan dalam masalah jangkitan COVID-19 yang tinggi secara tiba-tiba agar dapat diputuskan rangkaian penularannya. Kami juga berdoa untuk kawasan berisiko tinggi, khusus untuk Taman Mawar, Taman Mesra, Sim-Sim, Taman Harmoni, dan Penjara Sandakan, agar kawalan yang lebih ketat dikenakan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi, khususnya untuk penjajah, pemilik perniagaan kecil, dan pendapatan mereka telah terjejas disebabkan wabak ini. Tuhan, berikan mereka inspirasi dan kreativiti untuk memulihkan perniagaan mereka dalam masa yang sukar ini. Bapa, kami juga mau bersyukur untuk gereja kami St. Michael. Kami mohon campur tangan Tuhan untuk rancangan dan persiapan Christmas yang dipimpin oleh Archdeacon Yong serta staf dan semua yang terlibat, agar Tuhan memberikan mereka hikmat dan kreativiti, agar mereka dapat menyediakan program yang kreatif dan Christmas yang bermakna untuk disambut bersama jemaat dalam norma yang baru ini. Untuk yang sakit ya Bapa, kami mau berdoa agar kesembuhan dan kekuatan Tuhan diberikan kepada jemaat gereja dan semua masyarakat yang telah dijangkiti virus. Kuatkan mereka Tuhan, berikan mereka antibodi yang kuat untuk melawan virus ini dalam tubuh badan mereka. Semoga mereka menemukan Engkau, mendapat ketenangan dan harapan di tengah perjuangan mereka dan disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semuanya. Haleluya. Amin. Mari pada saat ini kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman,
dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama kita, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia menegurkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdiri. Sekarang kerana kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu berserta kamu. Dan berserta kamu juga. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Engkau sungguh besar dan berkuasa, mulia, semarak dan agung. Segala yang di langit dan di bumi ialah milik-Mu. Kerana segalanya adalah pemberian-Mu dan apa yang kami berikan ini kepunyaan-Mu juga. Amin. Saudara-saudari dalam Kristus, angkatlah hatimu. Kami mengangkatnya kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut untuk memberi syukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajipan kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus, tiga oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya, Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Sama-sama. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di syurga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima karunia-karunia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dihianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membahagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga selepas habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku,
darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Amin. Sama-sama kita isytiharkan. Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh, karena kita mendapat bahagian dari satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahawa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Saudara-saudara dalam Kristus, tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin. Dan kita boleh mengambil perjamuan kudus sekarang. Sekarang mari kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Sama-sama. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa kesyukuran sama-sama. Allah kekal Bapa kami yang di syurga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin.
akan tenang.